Baik, materi berikutnya berkaitan dengan definisi dan contoh grup. Tentu saja contoh dan bukan contoh. Definisi dari suatu grup. Grup itu adalah suatu himpunan yang tidak kosong. Dia disebut himpunan G yang tidak kosong. Disebut grup jika dalam G didefinisikan suatu operasi. Nah, di sini dituliskan operasinya bintang. Sedemikian hingga yang pertama, operasi tersebut tertutup di dalam G. Ya. Jadi untuk A, B anggota G, A operasi B ada di dalam G. Yang kedua, operasi bintang itu di dalam G berlaku asosiatif. Jadi A bintang kurung B bintang C sama dengan kurung A kurung bintang B kurung bintang C, ya. Asosiatif. Yang ketiga, memiliki elemen identitas. Elemen identitas itu kita notasikan di sini U, sehingga untuk setiap A anggota G, A operasi U sama dengan U operasi A sama dengan A. Itu identitas. Kemudian yang berikutnya, setiap elemen memiliki inverse. Ingat, setiap elemen memiliki inverse. Jadi tidak ada satupun elemen di dalam G yang tidak memiliki inverse operasi bintang. Jadi itu sistem yang dinamakan grup. Ya. Sekali lagi, grup itu adalah himpunan tidak kosong dengan satu operasi di mana berlaku aksioma tertutup, asosiatif, memiliki identitas, dan setiap elemennya memiliki inverse. Suatu grup itu disebut grup terhingga. Suatu grup terhingga jika memiliki terhingga banyaknya elemen. Jadi himpunannya himpunan yang terhingga elemennya. Kita tahu di dalam himpunan itu ada 3 jenis, ada himpunan terhingga tak terhingga, terbilang tak terbilang, dan terbatas tak terbatas. Jadi sini terhingga. Nah, tentu saja kalau banyaknya elemen dari G itu tak hingga, nah, dinamakan grupnya grup tak hingga. Ya. Nah, banyaknya elemen itu dari G disebut order biasanya, ya. Order dari G itu artinya banyak elemen dari G dan dinyatakan dengan harga mutlak dari G. Kemudian suatu grup disebut abelian jika berlaku hukum komutatif atau aksioma komutatif, ya. Sebutan abelian diambil dari nama ahli matematika Norwegia Niels Henrik Abel pada tahun 1802 sampai dengan 1829. Ya, jadi grupnya disebut grup abelian apabila dalam grup itu berlaku komutatif. Berarti grup abelian itu ada 5 aksioma yang berlaku. Yang pertama tertutup, yang kedua asosiatif, ketiga memiliki identitas, keempat setiap elemen yang memiliki inverse, dan yang kelima berlaku komutatif perkalian operasinya. Itu. Dan disebut juga kadang-kadang grup abelian ini grup komutatif, begitu ya. Grup komutatif. Contoh 1 dari grup. Misalkan Z himpunan semua bilangan bulat. Dan misalkan operasi bintang itu adalah operasi penjumlahan biasa dalam bilangan bulat.
Jelas bahwa Z tertutup, artinya kalau bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Dan operasi penjumlahan di dalam bilangan bulat itu asosiatif. Ya. Z juga memiliki identitas operasi penjumlahan, yaitu 0. Jadi untuk setiap bilangan bulat dijumlahkan dengan 0, itu tetap. Ya. Jadi kalau A ditambah 0 adalah A. 0 ditambah A juga A. Nah, di sini di dalam identitas itu, walaupun sistemnya tidak komutatif, tapi identitas harus komutatif. Ya. Jadi A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi identitas itu pasti komutatif. Walaupun sistemnya tidak komutatif. Nah, kemudian untuk setiap elemen bilangan bulat pasti memiliki inverse bilangan bulat. Jadi untuk A bilangan bulat, M plus operasi penjumlahannya adalah min A. Karena A ditambahkan dengan min A, sama dengan min A ditambah A, sama dengan 0. Jadi inverse pun komutatif, walaupun sistemnya tidak komutatif. Ya, tentu saja di dalam bilangan bulat itu kan ada bilangan bulat positif, inverse-nya pasti bilangan bulat negatif. Sebaliknya bilangan bulat negatif juga inverse-nya bilangan bulat positif. Kemudian 0, inverse-nya 0, karena 0 ditambah 0 itu 0. Ya, ini contoh pertama. Jadi Z merupakan contoh dari grup. Ya. Z dengan operasi penjumlahan. Jadi bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu contoh dari grup. Contoh yang kedua, misalkan Q, himpunan semua bilangan rasional. Dengan operasi dalam Q adalah penjumlahan biasa dalam bilangan rasional. Ya. Sama dengan contoh 1, operasi penjumlahan tertutup di dalam bilangan rasional, juga asosiatif dalam rasional. Artinya bilangan rasional dijumlahkan dengan bilangan rasional, hasilnya bilangan rasional dan berlaku asosiatif. Identitasnya 0, 0 juga bilangan rasional. Karena bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Di mana A dengan B-nya bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0. Ya. Nah, inverse operasi penjumlahan juga min A. Saya kira ini sama dengan di dalam bilangan bulat. Ya. Nah, jadi bilangan rasional dengan penjumlahan merupakan suatu grup. Contoh yang ketiga, Q aksen. Itu himpunan semua bilangan rasional tidak 0. Bilangan rasional tidak 0. Ya, tidak diikutkan 0. Operasi dalam Q menyatakan perkalian biasa bilangan rasional. Ya. Sama dengan contoh 2, operasi perkalian dalam bilangan rasional tertutup, artinya bilangan rasional dikalikan dengan bilangan rasional, hasilnya bilangan rasional. Dan juga asosiatif, ya. Asosiatif. Memiliki identitas, identitasnya itu 1, karena A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Ya. Dan 1 itu bilangan rasional. Ya. 1 bilangan rasional. Nah, untuk setiap A anggota bilangan rasional positif, dia memiliki inverse operasi perkalian, ya, yaitu 1 per A. Nah, 1 per A itu terdefinisi karena A-nya bukan 0. Ya. A-nya bukan 0. Sehingga A kali 1 per A sama dengan 1 per A kali A sama dengan 1. Inverse-nya 1 per A. Jadi rasional positif. Nah, kalau A rasional positif, 1 per A juga rasional positif, ya. Itu untuk inverse-nya. Jadi, bilangan rasional positif dengan perkalian merupakan suatu grup.
Nah ini theta n pangkat K dikalikan theta n pangkat J itu adalah theta n pangkat K plus J tertutup. Ada di dalam UN semua, yaitu perpangkatan dari theta n. Ya. Ini ya, cosinus K plus J plus R 2pi per N ditambah I sinus K plus J plus L 2pi per N ya. Ini hasilnya. Untuk yang pertama dikelompokkan dulu theta N pangkat K, operasi theta N pangkat J dulu dioperasikan. Kemudian itu sudah selesai dioperasikan lagi dengan theta N pangkat L. Nah, sekarang yang dikelompokkan adalah theta N pangkat J operasi theta N pangkat L. Jadi itu yang didulukan. Ya. Nah, ini hasilnya. Ternyata hasilnya sama, berarti berlaku asosiatif. Ya. Berlaku asosiatif. Jadi operasi bintang berlaku asosiatif dalam UN. Sudah asosiatif, kita akan mencari apakah memiliki identitas. Nah, ternyata identitasnya itu satu ya. Artinya theta n dipangkatkan n itu identitasnya. Ya. Jadi cos n kali 2pi per n artinya cos 2pi tambah i kali sinus n kali 2pi per n. Artinya sinus 2pi cos 2pi itu 1 dan sin 2pi itu 0 ya. 1 ditambah i kali 0 1. Itu identitasnya. Jadi UN memiliki identitas operatif bintang yaitu U sama dengan theta n pangkat n sama dengan 1. Nah, sebab itu berlaku ya U theta n pangkat K operasi U theta n pangkat n hasilnya theta n pangkat K operasi theta n pangkat n sama dengan theta n pangkat K. Juga sebaliknya, theta n pangkat n operasi theta n pangkat K hasilnya theta n pangkat K ya. Jadi memiliki. Nah, kemudian kita cari sekarang inverse ya, misalkan theta n pangkat X itu inverse dari theta n pangkat K, berarti kalau dikalikan harus jadi identitas hasilnya 1. Nah, itu silakan diproses pakai juga hukum de Moivre. Ya, hukum de Moivre akhirnya bisa dapatkan cosinus X plus K kali 2pi per N itu harus 1, sinus X plus K kali 2pi per N itu harus 0 ya. Karena 1 itu kita katakan 1 ditambah I kali 0. Kita dapatkan, nah, yang cosinus hasilnya 1 itu berarti 0. 0 itu didapat dari X plus K ya. Kalau 2pi per N itu ya jelas tidak 0. Tentu saja 0-nya didapat dari X plus K. Dengan demikian X-nya adalah min K. Demikian pula sinus X plus K kali 2pi per N itu didapat dari X plus K yang sama dengan 0. Maka dengan demikian nah ini kebalikannya ya, harus komutatif tadi kan, inverse itu harus komutatif.
Nah, jadi inverse operasi bintang dari theta n pangkat K adalah theta n pangkat min K. Ya. Nah, dengan demikian, keempat aksioma terpenuhi, maka UN dengan operasi bintang itu adalah grup. Ya. Itu contoh yang keempat. Contoh yang kelima ya tadi. Ini contoh yang keenam. Contoh yang keenam itu ini pemetaan ya, pemetaan dari R ke R ya, kayak fungsi. Nah, notasinya kita pakai T dari berindeks A, B. Sehingga definisinya kita definisikan T dari AB dari R itu adalah AR plus B ya. Itu definisinya AR plus B. Jadi kalau T dengan indeks 5 dan min 6 dari R berarti 5R min 6. Kalau T dari 5 berindeks 5 dengan min 6 dari 14, ya 5 kali 14 dikurangi 6, 70 dikurangi 6, 64. Gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, operasinya itu, ya, dari ini merupakan komposisi fungsi operasinya. Operasinya komposisi fungsi. Sehingga kita akan mendapatkan T dari berindeks AB dioperasikan dengan T berindeks CD, itu hasilnya adalah T berindeks AC, AD plus B ya. Itu setelah diselesaikan. Nah, Anda bisa dengan cermat, itu adalah komposisi fungsi ya. Anda sudah pelajari di materi pendahuluan tentang fungsi ya. Itu jadi tertutup ternyata ya, tertutup operasinya, operasi komposisi fungsi ini tertutup. Kemudian nah, kita dapat operasi itu definisinya adalah T dari AB, TAB, operasi TCD itu adalah TAC, AD plus A plus B ya. Tertutup. Kemudian kita cari ada TAB, TCD ya. Nah, kita gunakan aturan dari operasinya. Dapatlah itu ACE kali R plus ACE plus AD plus B. Silakan itu dengan komposisi fungsi. Komposisi fungsi bisa Anda turunkan. Bisa Anda turunkan dengan komposisi fungsi. Ini juga ya, dengan demikian berlaku asosiatif. Ya, berlaku asosiatif. Identitasnya itu T berindeks 10. Jadi identitas dari fungsi itu biasanya fungsi identitas itu fungsi dari X sama dengan X. Nah, fungsi dari R harus sama dengan R. Jadi dengan rumusan tadi, maka identitasnya adalah T dengan indeks 1,0 ya. Karena T dengan indeks 1,0 dari R jelas 1 kali R ditambah 0 itu R. Identitas. Kemudian cari inverse ya. Misalkan inverse dari T berindeks A, B adalah T berindeks X, Y ya. Kita akan cari XY-nya itu apa. Nah, T
dari berindeks A, B dioperasikan dengan T berindeks X, Y, itu menurut rumusan operasinya adalah menjadi T berindeks AX, AY plus B. Ya. Nah, sehingga di situ AX-nya harus sama dengan 1 dan AY plus B-nya harus sama dengan 0. Dan demikian kita akan dapat X adalah 1 per A. Karena di dalam soalnya A-nya tidak sama dengan 0 ya, berarti X-nya ada. Dan Y-nya juga ada. Di situ. Nah, sehingga kita akan dapatkan inverse dari T berindeks AB itu adalah T berindeks 1 per A, min 1 per B. 1 per A, B kali B ya. 1 per A, min 1 per A kali B. Nah, kita coba dibalik sekarang. Jadi yang duluan itu, nah di sini sengaja X dengan Y-nya sudah kita ganti. Dan hasilnya ternyata T berindeks 1,0 identitas ya. Nah, jadi tertutup, asosiatif, memiliki inverse dan setiap elemen memiliki inverse. Ya. Dengan demikian G adalah merupakan grup. Contoh 7. Nah, contoh 7 ini mengambil dari contoh 6 fungsinya. Jadi G adalah grup pada contoh 6. Kemudian didefinisikan H-nya itu T berindeks AB, di mana A-nya bilangan rasional, B-nya bilangan real. Nah, A-nya bilangan rasional, B-nya bilangan real. Apakah merupakan grup abelian? Ini nanyanya. Nah, jadi nanyanya sekarang itu apa komutatif. Jadi 5 sekarang 5 yang kita aksioma yang kita cek ya. 5 aksioma yang kita cek tertutup, asosiatif, memiliki identitas, setiap elemen memiliki inverse dan komutatif. Oke. Ambil dua fungsi T berindeks AB dan T berindeks CD. Nah, T berindeks AB dari R adalah AR plus B seperti tadi. CD juga adalah CR plus D ya. Nah, silakan itu Anda proses. Nah, sekarang gini. Berarti di situ kalau AR plus B, nah T berindeks AB dan T berindeks CD. Berarti A-nya bilangan rasional, C-nya bilangan rasional, B dengan D bilangan real ya. B. Nah, sekarang gini. Hasilnya adalah ACR. Nah, AC-nya rasional ya, bilangan rasional kali bilangan rasional, itu bilangan rasional. Kemudian yang konstantanya adalah AD plus BC. Nah, A bilangan rasional, D bilangan real. Bilangan rasional dikalikan bilangan real, itu bilangan real. Ditambah bilangan real. Jadi sekarang bilangan rasional R ditambah bilangan real. Berarti itu anggota dari H. Ya. Jadi tertutup itu. Sebab anggota dari H itu tadi AR plus B, A-nya rasional, B-nya real. Ya. Sekarang ACR plus AD plus BC. AD plus BC-nya real, AC-nya rasional. Ya. Jadi tertutup. Kita cek asosiatifnya. Nah, ini sama seperti nomor 6. Ya, ngecek asosiatif. Dia berlaku asosiatif. Jelasnya sama dengan nomor 6 dan inverse-nya juga sama dengan nomor 6. Ya. Nah, dia grup. Sekarang kita cek komutatif. Nah, ini T berindeks A, operasi T berindeks CD
T berindeks A dengan B, operasi T berindeks C, D. Nah, dari R dapatnya ACR plus AD plus B. Nah, kalau dibalik, kita dapatnya ACR plus BC plus D. Ternyata berbeda, ya. Hasilnya berbeda. Berarti ini tidak komutatif. Jadi H bukan grup abelian. Ya, dia hanya grup saja, bukan grup abelian. Karena tidak komutatif. Nah, kita sekarang ke yang bukan contoh. Ya, tadi itu contoh semua. Contoh dari grup. Sekarang ke bukan contoh. Misalkan G himpunan semua bilangan bulat. Dan operasi bintangnya adalah perkalian biasa. Sehingga A bintang B sama dengan A kali B. Untuk AB bilangan bulat. Nah, kita tahu identitasnya itu adalah 1 di dalam itu. Karena perkalian biasa. Karena A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Nah, di sini kita coba mencari inverse-nya. Mencoba mencari inverse. Jadi untuk menunjukkan bukan, itu bisa oleh counter example. Kita ingin tunjukkan bahwa inverse-nya itu yang tidak dipenuhi, tidak setiap elemen memiliki inverse. Nah, untuk itu kita cari identitasnya dulu. Nah, udah dapat identitasnya 1, kita coba cari inverse. Nah, sekarang untuk bilangan bulat selain 1 dan min 1, nah kalau 1, inverse-nya 1, so 1 kali 1 itu 1. Min 1 juga itu memiliki inverse, sebab min 1 kali min 1 itu 1. Tetapi kalau bilangannya bukan 1 atau min 1, misalnya B-nya itu tidak 1 atau tidak min 1, inverse-nya itu harusnya 1 per B, karena ini operasinya perkalian. Kenapa? Karena B kali 1 per B sama dengan 1 per B kali B sama dengan 1. Tapi kalau B-nya itu bilangan bulat, ya, bilangan bulat, ya 1 per B-nya itu kan pecahan, bukan bilangan bulat, ya. Jadi tidak di dalam bilangan bulat tidak memiliki inverse. Selain itu juga 0 tidak punya inverse. Sebab tidak ada C yang bilangan bulat sehingga 0 kali C sama dengan C kali 0 sama dengan 1. Nggak ada itu. Jadi yang hanya mempunyai inverse perkalian hanya 1 dan min 1. Yang lainnya itu tidak memiliki inverse. Dengan demikian dia bukan grup. Nah, sekarang yang bukan contoh. Nah, misalkan G adalah himpunan bilangan real tidak nol. Operasinya didefinisikan A bintang B adalah A kuadrat B untuk A, B, anggota G. Kita klaim bahwa G bukan merupakan suatu grup. Nah, kita cek di asosiatifnya. Nah, kalau dikelompokkan B, operasi C dulu, nah, baru dioperasikan dengan A, maka kita akan mendapatkan A kuadrat B kuadrat C. Tapi kalau dikelompokkan A operasi B dulu, ya, kita mendapatkan A pangkat 4 B kuadrat C. Berarti di sini tidak asosiatif. Tidak asosiatif. Jadi G dengan operasi bintang bukan grup, karena dia tidak asosiatif. Itu sementara barangkali tentang grup dan contohnya. Dilanjutkan nanti ke materi yang lainnya. Terima kasih.